Hadir semua? Hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak. Fajar Sidik Hasan? Hadir. Fania Larissa Mukodompit? Hadir. Nifka Ujana Runtukamu? Hadir. Muhammad Alfi Andolama? Hadir. Mutmainah dari Mulisa? Hadir. Oke, semua hadir semua ya? Adik-adik sekalian, pada hari ini Paguyuban kita bersyukur kepada Tuhan Yang Esa karena berkat rahmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat dan maghfirah akan bersyukur kepada kita sekalian dan anak-anak sekalian bisa menerima materi pada hari ini. Nah, pada materi hari ini sebelum kita berdoa, ada satu ice breaking yang akan Pak Guru putarkan dan diikuti oleh adik-adik sekalian. Nah, sebelum mulai, Pak Guru minta adik-adik sekalian untuk berdiri semua. Coba. Oke. Dan ikuti apa yang ada di depan kalian. Supaya lebih semangat dalam mengikuti pelajaran Pak Guru pada hari ini. Oke, kita mulai ya. Oke. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita dimulai dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik sekalian, pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang penyampaian prakarya. Jadi hari ini kita akan melakukan prakarya. Nah, dalam prakarya ini kita akan melakukan, Pak Guru belum memberitahukan terlebih dahulu apa yang kita akan lakukan pada hari ini. Nah, jadi kita akan melakukan yaitu tentang limbah sampah menjadi apa? Menjadi tempat pensil. Nah, dalam hal ini Pak Guru tidak akan memberitahukan terlebih dahulu. Jadi sampah mana yang akan kita olah menjadi tempat pensil. Nah, jadi adik-adik sekalian, di sini kita akan melakukan pemilihan sampah. Nah, di sini pengenalan dulu pengenalan limbah sampah. Nah, limbah sampah itu yaitu ada sampah plastik dan ada sampah apa? Kertas. Sampah apa? Kertas. Kertas. Nah, jadi di sini Pak Guru akan menyampaikan tentang di sini tentang pendataan limbah sampah. Nah, kita memilih dulu sampah-sampah yang mana yang boleh dimanfaatkan kita untuk membuat tempat pensil. Nah, solusi untuk permasalahan sampah pada kita hari ini, yaitu solusinya di sini tidak halaman sekitar sekolah tidak tidak kotor. Baru kedua, tidak gampang banjir. Nah,
Jadi manfaat sampah pada hari ini kita akan memanfaatkan limbah plastik tadi itu menjadi tempat pensil. Nah, dari tema P5 gaya hidup berkelanjutan, perhatikan dari tema 5 gaya hidup berkelanjutan. Pada hari ini kita bukan cuma sampai di sini. Nah, kita setelah Pak Guru memperkenalkan apa yang baik kita melakukan untuk pembuatan tempat pensil. Di situ kita akan berkelanjutan di mana kita akan membuat tempat pensil dari barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan, Nah, setelah itu kita bisa jual, melalui Facebook, TikTok. Oke. Nah, topik daur ulang sampah. Nah, di mana topik daur ulang sampah ini? Yaitu Pak Guru akan memilih sampah yang memang baik untuk digunakan oleh kita semua, adik-adik sekalian, yaitu kaleng susu atau botol bekas dari plastik. Nah, di sini akibat penumpukan sampah. Contoh, ketika kita melihat sampah baik di sekolah maupun di rumah, akibatnya kita akan mendapat contohnya kan banjir. Kedua, bau membusuk. Nah, ketika kita lewat ada penumpukan sampah dan kita lewat pasti akan baunya tidak enak. Oke. Nah, di sini macam-macam sampah. Nah, di sini kita akan memilih macam-macam sampah yang baik untuk digunakan dalam prakarya dalam pembuatan tempat pensil ini. Nah, kita akan memilih. Di sini kita akan memilih macam-macam sampah. Setelah kita memilih macam-macam sampah tadi, di situ kita akan langsung membuat. Nah, penyebab penumpukan sampah di sekolah maupun di rumah, adik-adik tahu apa? Contohnya, membuang sampah sembarangan. Satu contoh kecil di sekolah, misalnya ada adik Jum membuang sampah sembarangan. Itu salah satu contoh yang tidak baik. Jadi kita akan pasti menegur. Nah, bagus. Nah, solusi untuk mengurangi limbah sampah tadi salah satunya bagaimana daya kreatif kita sekalian untuk mengolah limbah sampah tadi dipergunakan salah satunya contoh pembuatan tempat pensil. Itu solusi yang terbaik. Kita memilih, ada juga yang kita daur ulang dan dibuat tempat-tempat yang lain. Nah, bahan-bahan untuk membuat ada yang tahu bahan-bahan untuk membuat tempat pensil? Contoh, kertas, ada, ya, kaleng bekas. Ada juga kertas. Nah, dari sampah anorganik. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang dulu sampah anorganik dan organik. Sampah organik yaitu sampah yang bisa diurai oleh alam. Contohnya daun, sayuran, itu yang bisa diurai. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah contoh yang tidak bisa diurai oleh alam. Salah satunya botol plastik, bekas kaca, bekas minuman dan lain sebagainya yang diproduksi oleh industri. Nah, adik-adik sekalian, Pak Guru akan memutarkan video bagaimana cara kita akan melakukan pembuatan pemanfaatan sampah tadi menjadi tempat pensil. Nah, kita simak baik-baik video ini. Hai teman-teman, selamat datang di channel Mega Kreatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tempat pensil dari kaleng bekas dan kain flanel. Yuk langsung saja kita simak video pembuatannya.
3. Oke, setelah melihat hasil video tadi, jadi kita akan melakukan pembuatan ini tempat pensil dari limbah sampah. Nah, Pak Guru akan membagikan kelompok sesuai dengan daftar piket. Jadi Pak Guru akan membagikan kelompok sesuai dengan daftar piket. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan Pak Guru minta karena ini tidak pas, jadi adik Ju tolong di kelompok sini. Nah, adik-adik, setelah Pak Guru melakukan pembagian kelompok, nah tugas kalian yaitu memilih sampah baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Jadi itu tugas kalian, yaitu memilih sampah baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Nah, adik-adik sekalian, setelah penjelasan Pak Guru dan materi yang sudah Pak Guru sampaikan, kira-kira di sini ada yang bertanya? Jelas? Jelas? Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, adik-adik sekalian, kita cukupkan dulu pelajaran pada hari ini. Dan marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, kita akan terlebih dahulu menyaksikan video yang akan Pak Guru tampilkan pada layar kalian pada hari ini. Nah, untuk itu saksikan video yang akan Pak Guru putar. Nah, adik-adik sekalian, video tadi yang Pak Guru putarkan tadi itu menyangkut tentang apa? Kebersihan. Nah, adik-adik sekalian, video itu yaitu tentang kebersihan. Ada suatu hadis yang menjelaskan tentang kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kita harus selalu bersih. Salah satunya kalau kita datang ke sekolah, kita harus bersih. Adik-adik sekalian, seandainya kita membuang sampah di sekolah, jadi lingkungan sekolah itu jadi apa? Kotor. Nah, jadi sesuai dengan video tadi yang Pak Guru yang kalian lihat tadi itu, jadi kita harus membiasakan hidup bersih. Nah, bagaimana cara juga kita memanfaatkan barang bekas tadi menjadi manfaat buat kita dan kita bisa jual. Nah, ada pertanyaan yang ingin Pak Guru sampaikan bagi adik-adik kalian, bahwa di sini ada yang pernah membuat barang bekas menjadi sesuatu yang berguna? Ya, silakan Gio. Apa? Bagus. Ada lagi selain Gio? Ya, silakan Alga. Bagus, pintar. Tepuk tangan. Nah, pada hari ini, pada tutorial kita hari ini, yaitu membuat tentang kreativitas kita, membuat barang bekas menjadi barang berguna. Ya, nanti akan Pak Guru akan membuat kelompok. Adik, hari ini kita akan belajar tentang P5 atau PPRA. Nah, adik-adik sekalian, P5 itu yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan PPRA yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, adik-adik sekalian, yang sudah Pak Guru jelaskan tadi tentang P5 tadi, ada yang tahu? Silakan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, bagus. Tepuk tangan. Nah, itu adalah P5, proyek
penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada hari ini kita akan membuat kreativitas bagaimana cara kita memanfaatkan tempat barang bekas menjadi barang yang berguna. Nah, adik-adik sekalian, hari ini Pak Guru akan mempraktekkan salah satu barang bekas menjadi barang yang berguna. Nah, di mana kita memanfaatkan sampah tadi itu menjadi tempat pensil. Nah, adik-adik sekalian, coba adik-adik sekalian, silakan duduk manis dulu. Ya, oke, mantap. Nah, sesuai dengan tema gaya hidup berkelanjutan tentang bagaimana cara kita membuat barang bekas tadi menjadi barang yang bermanfaat. Hari ini kita akan mencoba untuk mengolah tempat sampah tadi menjadi barang yang berguna. Ini bagaimana Pak Guru akan mempraktikkan kepada adik-adik sekalian bagaimana kita membuat tempat sampah atau memanfaatkan tempat sampah tadi menjadi barang yang berguna. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita pada hari ini dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Hari ini kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana kita adik-adik sekalian membuat tempat sampah atau kaleng susu tadi menjadi tempat pensil. Nah, hari ini Pak Guru akan membuat kelompok dan adik-adik sekalian yang akan membuatnya. Pak Guru akan menilai ya. Oke, kita akan membuat kelompok sesuai dengan daftar piket. Kita membuat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, adik-adik sekalian, ini membuat tempat pensil dari kaleng susu. Membuat apa? Membuat tempat pensil dari kaleng susu. Membuat apa? Lebah. Di situ membuat dari tempat pensil kaleng susu membuat kelinci. Oke. Di sini kelompok 3 membuat apa? Dari sampah plastik untuk dimanfaatkan menjadi tempat pensil membuat apa? Minion. Bagus. Oke. Adik-adik sekalian, inilah hasil presentasi dari kelompok 1. Mereka telah berhasil membuat tempat pensil dari kaleng bekas menjadi apa? Model apa? Lebah. Bagus, tepuk tangan. Oke, kelompok 2, silakan tampil ke depan. Nah, perhatikan di sini kelompok 1, perhatikan, dan kelompok 3. Ini kelompok 2, yaitu mempresentasikan tentang apa? Nah, ini kelinci, ini model kelinci. Mereka telah membuat kaleng bekas menjadi kelinci, model kelinci. Jadi tempat pensil ya? Oke, berikan aplaus. Bagus. Silakan kelompok 3 tampil ke depan. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 inilah presentasi dari kelompok 3, yaitu telah berhasil membuat kaleng bekas menjadi tempat pensil menjadi apa model ini? Oke, tunjukkan ke depan. Angkat. Oke, berikan aplaus. Mantap. Silakan dulu.
bekas yang dibuat adik-adik sekalian, salah satunya menjadi tempat pensil. Itulah hasil dari kreativitas dari adik-adik sekalian. Nah, itulah arti dari P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ulangi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sedangkan PPA yaitu profil pelajar adik-adik sekalian, itulah hasil dari bagaimana kita cara memanfaatkan modul barang bekas tadi menjadi tempat sampah. Nah, adik-adik sekalian, kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Dan kedepannya kita bisa memanfaatkan barang bekas yang lain menjadi sesuatu yang berguna dan kita bisa jual. Nah, cukup sampai di sini mungkin pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Tapi sebelum Pak Guru tutup, marilah sama-sama kita